Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insya Allah selalu diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Masopan, orang tua kita Bapak Jarastum, Bapak Effendi, Bapak Imam Sutrisna. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muqarrabin Mata'anallahi bituli hayati. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah kepada guru kita bersama dalam mengemban tugas yang mulia ini. Mari saja kita mulai pengajian rutin kita setiap malam Ahad. Namun sebelumnya kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga pengajian kita selalu diberikan kelancaran dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah sehatkan kembali badannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita dengarkan kajian yang dipimpin oleh Bapak Kiai Muqarrabin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana Nabiyuna al-amirun naifala ahadun abarrafi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana Nabiyuna Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an wa nafsuka tiflin tuhmilhu syabba ala ubirradha'i wa in taftimhu ya min fatimi. Ya Rabbi
بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para binspuh, mobil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ahmad Depan, sasak benderanya, para asatidzah, para orang tua, alhamdulillah ini hadir Bapak Ustadz Effendi, Mas Harjo, alhamdulillah sudah sembuh ya. Abah Amin, sesepuh kita, Abah Imam, masya Allah. Bang Rendi juga alhamdulillah sehat, Pak Jirastum, Habib, masya Allah, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Sebenarnya kemarin tanggung sampai waklam itu cuman nggak apa-apa, orang udah bisa ya. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'du salafi al-ulumu arba'atun al-fiqhu lil adyani wat-tibbu lil abdani wan nujumu lil azmani wan nahwu lil lisani. Oh, itu bahasanya keren saja. Al ilmu, qala telah berkata siapa ba'dus salafi, sebagian ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, berkatanya begini, al ulumu arba'atun, ilmu ini dikategorikan terbagi 4. Oh, itu maksudnya apa aja ilmu kok terbagi 4? Yaitu pertama al-fiqhu lil adyan, ilmu fikih lil adyani, untuk agama. Kan gitu. Kan sabda Nabi ini luas umum gitu kan. Nah, akhirnya diklasifikasi gitu loh maksudnya. Bukan kok mau mecah-mecah, enggak juga gitu. Itu kan istilahnya ulama gitu loh. Yaitu ilmu fikih. Fikih itu kan kalau secara harfiah kan paham, gitu kan. Nah, fikih itu lil adyan, untuk mengetahui agama. Maksudnya fikih itu untuk mengetahui agama. Kita ini setelah bertauhid itu kan dituntut untuk mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai tauhid. Nah, salah satu nilai-nilai tauhid itu digambarkan melalui sholat, zakat, puasa, haji. Ya, termasuk yang ada di bawah itu, umpamanya akikah, kurban. Nah, itu kan kaitannya itu kan. Nah, itu maksudnya al-fiqhu lil adyani. Fikih itu adalah untuk masalah urusan keagamaan. Itu maksudnya. Kemudian lah kan kita nggak cukup banyak ibadah toh. Buktinya tadi nggak tahu. Bisa dia apa enggak? Kan gitu. Kadang-kadang faktor umur. Ya. Kalau saya mau uang, gitu kan. Nah, pada sakit, gitu kan. Nah, itu watibu. Dan yang kedua itu boleh dibaca watibu, maknanya bermula ilmu kedokteran, boleh dijadikan badal dari al-ulumu arba'atun juga boleh. Watibu dan ilmu kedokteran lil abdani, untuk badan. Ya kan, apalagi kalau ibadah haji itu kan memang fisik, umroh fisik kan gitu kan, beda dengan
sholat, ya fisik cuman nggak terforsir. Nah, orang ibadah juga perlu badannya sehat, maka ada dalam istilah ilmu kedokteran tib pakai tok, maka dokter itu bahasa Arabnya tabib. Nah, cuman di kita tabib itu diartikan obat alternatif kan gitu lah. Padahal sebenarnya dokter itu ya tabib itu sebenarnya lo gitu loh. Iya lah emangnya. Dan jangan dipandang sebelah mata kalau dokter resmi itu begini, enggak juga sebenarnya. Kan semuanya juga masing-masing cara, karena itu hanya media. Hakikat yang menyembuhkan kan Allah. Maka kita enggak membenturkan antara ilmu kedokteran tradisional dan ilmu kedokteran modern. Kan begitu kan, karena yang menemukan ilmu kedokteran penelitian awalnya juga ya Ibnu Sina, itu diantaranya kan Abu Darda, kan ulama-ulama hebat ya, ulama-ulama muslim lah, gitu kan. Itu maksudnya wal wajibu lil abdan wan nujumu lil azmani. Yang ketiga, ilmu nujum yang positif, bukan ilmu nujum perbintangan. Kamu bintangnya apa? Sagittarius umpamanya. Wah, nanti umur sekian. Itu mah bukan itu yang dimaksud. Ilmu perbintangan, maksudnya perbintangan itu untuk mengetahui pergerakan jalannya matahari dan rembulan, karena matahari dan rembulan itu kaitannya bagian daripada nujum, bagian daripada rasi bintang, kan begitu kan. Nah, itu maksudnya wan nujumu lil azmani, untuk menunjukkan zaman masa. Orang sholat itu kan erat kaitannya dengan matahari, bukan erat kaitannya waktu sholat itu, semuanya ada kaitannya matahari. Yang barusan kita lakukan maghrib itu kaitannya dengan guru busamsi, terbenamnya, tenggelamnya. Kalau tenggelam orang di laut, terbenam wilayah itu sama aja kan, terbenamnya matahari, kan gitu kan. Nah, sampai kapan habisnya waktu maghrib? Nah, ila ayyahiba asyafaqul ahmar, sampai mendung mega yang kemerah-merahan di wilayah barat itu hilang. Karena kalau di ufuk barat masih nampak cahaya atau mega kemerah-merahan, itu tandanya matahari masih dekat. Nah, kalau mega merah udah hilang, berarti waktu maghrib habisnya waktu maghrib menandakan masuknya waktu isya. Nah, berarti waktu isya ini kan menandakan matahari udah tenggelam agak jauh, seolah-olah kan begitu kan, tenggelam bahasanya ini loh kan gitu. Nah, sampai kapan? Lama, itu bisa 10 jam 10 jam kali ya, nggak nyampe, 12 jam lah, iya kan, 10-an lah. Iya kan, ya ntar itu lah kan gitu kan. Tapi ya tergantung juga gitu, untuk daerah kita maksudnya, karena waktu siang yang singkat juga ada. Cuman waktu di Kutub Utara itu waktu siang itu paling berapa, puasa itu paling berapa jam gitu, bener sehari ada, cuman siangnya sebentar. Nah, habisnya waktu isya itu kan sampai terbitnya fajar sodik, ya gitu kan. Nah, terbitnya fajar sodik menandakan habisnya waktu isya dan menandakan awalnya waktu subuh. Nah, sampai kapan waktu subuh? Sampai surukus samsi, terbitnya matahari. Kalau tadi kan terbitnya fajar, nah sekarang terbitnya fajar itu matahari belum muncul. Nah, kalau matahari muncul berarti waktu subuh udah habis. Begitu juga waktu zuhur. Waktu zuhur adalah antazilas samsu, matahari
persis di atas kita, cuman lewat dikit. Ya, itu maksudnya. Itu udah disebut waktu istiwa. Sampai kapan? Ila ansoro zillu kulli syai'in mislah. Jadinya bayangan sesuatu itu sama. Umpamanya kita mempunyai jengkalan kita ini umpamanya 20 cm. Bayangan kita giniin pas waktu asar kita rujuk itu udah 20 cm. Itu berarti waktu zuhur udah habis ya waktu zuhur masuk waktu asar. Kan kaitannya bayangan matahari. Itu maksudnya wan nujumu lil azman. Begitu juga kaitannya puasa. Awal puasa yang ramai di kita. Ada yang metode hisab, ada yang metode ru'yah. Ru'yah, ntar salah ngomong. Ruqyah lagi. Memang siapa yang kena demet di ruqyah? Gitu kan. Lah iya, ru'yah itu memandang mata, memandang hilal. Hilal itu apa? Awal bulan. Kalau gitu loh. Bukan ruqyah. Kalau ruqyah jambe-jambe. Kadang-kadang dia ini udah tanggal-tanggal tua begini. Wah, bukan di ruqyah, bukan di ruqyah, di rupiah. Kan? Masa ya slow aja ngaji ya, ada banyaknya biar Mbak Imam nggak ngantuk. Imam kalau diajak sepaneng ngantuk biasanya kan gitu. Oke, yang terakhir apa Ramadan? Ya udah menunjukkan itu, menentukan kalender segala macam itu kan ilmu falak, itu kan kaitannya nujum. Nah itu ilmu juga. Siapa bilang Islam itu agama terbelakang? Enggak ada. Kaitannya ilmu yang seperti ini juga ada. Gitu loh. Nah yang terakhir, wan nahwu lil lisan. Ilmu nahwu itu untuk ilmu lisan, ngomong, berbicara. Kita baca Al-Fatihah. Udah bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nah, kenapa Robbi? Enggak Robbu, enggak Robba. Kan itu nahu. Maka jangan dianggap sepele juga ilmu nahu. Maka nanti ilmu nahu disebut hukumnya fardu kifayah. Kalau enggak ada yang belajar ilmu nahu pun membahayakan. Nah, sebenarnya udah saya upload lebih dari 2000 video. Itu kalau yang ngaji-ngaji awal itu bisa sampai sejam 2 jam, ya kan? Nah, itu ya termasuk saya sendiri aktif mengupload di medsos, sama di YouTube ada itu. Nahu ala kampung itu lah, al kalamu walabu ya kan. Nah, kenapa ilmu nahu ini dianggap penting? Ini kan supaya biar tahu, paling nggak merangsang kita. Suatu ketika, yang jelas ini pada zaman Sayyidina Ali. Tapi zaman Sayyidina Umar pun pernah kejadian. Saya lupa itu surat apa itu. Bunyi ayatnya innallaha bari'un minal musyrikina. Terusnya itu kan warasulahu. Tapi itu kan jatuh setelah innallaha bari'un minal musyrikina. Nah, ada orang Badui yang baca warasulihi. Nah, kalau dibaca innallaha bari'un minal musyrikina warasulihi, Allah nggak peduli terhadap orang-orang musyrik dan rasulnya. Berarti kan Allah nggak peduli sama rasulnya. Itu gara kalau dibaca warasulihi, maka itu diantaranya nahwu penting. Akhirnya menginstruksikan Sayyidina Umar yang nanti dikuatkan oleh zaman Sayyidina Ali itu Abil Aswad Abdu Ali itu kan wage peletak dasar ilmu nahwu itu kan Sayyidina Ali, kemudian menginstruksikan seorang tokoh yang namanya Abul Aswad Abdu Ali. Nah, terus dibaca ayat innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu. Dari wa rasulahu diatofkan ke innallaha, Allah dan Rasulnya, gitu loh, terbebas nggak peduli dengan orang-orang kafir. Orang kafir udah diajak kok, udah didakwai kok masih begitu. Nah, kalau pada zaman Abul Aswad Abdu Ali
suatu ketika, ini panjang ceritanya, nggak apa-apa sekilas saja ya. Saya apal betul lah, tiap hari saya berbulan ilmu nahu, ya kan. Abul Aswad Abu Ali itu sama anaknya lagi diem dia loteng tahu ya, atap lah namanya. Cuman orang Arab itu kan atapnya beda sama kita, nggak pakai genteng, iya kan, atapnya batu kan, orang sono jarang hujan. Nah, pas udara cerah, anaknya ini mengatakan gimana tuh? Lupa lo ya. Ini bocah yang udah berkali-kali saya jelasin. Ahsanus samai. Ahsanus samai. Harusnya ahsanus sama'a. Gitu. Tapi putrinya ngomongnya ahsanus samai. Nah, kalau ini kalau udah bagus tulis ya, tapi udah nggak usah lah. Ahsanus samai. Nah, bapaknya yaitu Abul Aswad Abu Ali pemahamannya bintang mana yang paling indah yang ada di langit. Itu kalau dibaca ahsanus samai. Nah, akhirnya kan menjelaskan, menunjukkan apa? Yang ono kan gitu kan. Nah, akhirnya anaknya balas, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud betapa indahnya suasana langit cerah pada malam ini. Akhirnya kalau memang kamu menyebutkan kekaguman pada cuaca langit, redaksinya bukan ahsanus samai, tapi ahsana, tadi kan ahsani. Terus as-samaa itu segot ta'ajub, ma'af'ala. Kalau apa namanya di alfiyah mah bi'af'alan tiba dama ta'ajuba, apa kan udah nggak apa loh alfiyah kayak apa tahu kan gitu kan. Nah, akhirnya besok paginya Sayyidina Ali Abul Aswad Abu Ali lapor ke Sayyidina Ali tentang kejadian semalam, anaknya begini. Kata Sayyidina Ali, ini akibat orang-orang Arab banyak bergaul sama non-Arab. Nah, kan terjadi percampuran bahasa. Gitu kan. Akhirnya Sayyidina Ali menginstruksikan kepada Abul Aswad Abu Ali untuk meletakkan dasar-dasar bahasa Arab. Maka itu ada kalimat fi'il, kata kerja, kalimat isim, kata benda, huruf, kata sambung. Nah, itu yang terkenal al-kalamu walaful murakabul, itu bi'afwati wa samu salah satu ismun wa fi'lun wa harbun ja'a 5. Nah, Sayyidina Ali mengucapkan unhu nahwa hadza. Nah, dari kalimat unhu nahwa hadza, ilmu tersebut akhirnya diberi nama ilmu nahwu. Unhu nahwa ada nahwu, kadang-kadang nahwu lagi ya gitu kan. Nah, itu macam-macam kronologisnya. Begitu juga ilmu balaghah ya, kaitannya ma'ani bayan batik itu pun sama, ada kronologis sejarahnya. Bahkan kalau hanya belajar nahwu tok, nggak dijelaskan dengan ilmu bayan, itu asror atau rahasia bahasa itu masih tersembunyi, istilahnya gitu. Sementara bahasa Al-Quran sendiri, termasuk sabda Nabi sendiri, itu ucapannya atau bahasanya singkat tapi maknanya padat. Seperti itu aja lah. Yang Musailamah Al-Kadzab mengkritisi, mau membuat surat sendiri, Al-Fil, itu kan gajah, iya kan, itu kaitannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu yang diabadikan bulan kelahirannya Nabi kan kaitannya Al-Fil.
Nah, ilmu yang keempat adalah ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu adalah lisan, berbahasa. Ini banyak hikayat-hikayat, termasuk Sayyidina Umar pernah melihat anak-anak lagi belajar memanah, ya kan? Begitu belajar memanah, salah mulu, ditegur. Gimana sih kamu memanah latihan mana kok begitu mulu? Nah, mereka menjawabnya, nahnu muta'alimin. Nahnu muta'alimin, obat. Harusnya muta'alim, dibaca muta'alimin kan gitu kan. Nah, kami masih belajar ya Rasul. Ya Amirul Mukminin, gitu, karena Sayyidina Umar kan. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Apa itu? Lahnukum asyaddu min ramikum. Kamu kesalahan berbahasa itu lebih parah daripada kamu melempar panah tadi. Ngomong aja nggak diantar, kalau bahasa kita begitu. Nah itu sejarahnya ilmu nahwu, dan ini pun bagian bahasa kan, penting. Yang kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab itu diantaranya. Oke titik, ini contoh bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan, sangat peduli kepada ilmu apapun. Bahkan Imam Al-Ghazali itu sambil menyampaikan dalam Ihya, hatta ilmu sihir kalau dipandang dari sisi ilmunya, gitu loh ya, itu lebih baik daripada lawannya ilmu itu kan al-jahli. Yang diharamkan sihir itu penggunaannya, istiqmalnya. Adapun ilmunya, kalau dibanding ilmu dengan maknanya ilmu, lawannya itu adalah bodoh, itu masih bagusan ilmu. Jadi bisa dipahami ya, supaya nggak jadi kesalahpahaman kan, makanya boleh mempelajari. Yang diharamkan sihir itu penggunaannya. Saya nggak senang sama ente kirim lainnya umpamanya. Lah itu kan yang lagi ramai sekarang itu, sulap hitam maupun sulap apa itu. Itulah pokoknya. Oke lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna tahsilal ilmi an-nau'aini. Sesungguhnya menghasilkan ilmu itu dari dua jenis. Ilmu ini bisa diraih dengan dua cara, maksudnya. Yang pertama, kasbiyin wasimaiyin. Boleh, kasbiyun juga boleh. Kalau ngerti nahwunya kan gitu. Yaitu ilmu kasab. Kasab itu dicari, digali, belajar deres lah. Wasimaiyin dan simai. Kalau bahasa kita siping, ngaji, kuping, nah, dengerin, istilahnya gitu. Fal kasbiyu, maka bermula ilmu yang bangsa kasbi, kasab itu dicari, diupayakan. Wahya al kasbi, al ilmu itu ilmu, al hasilu yang hasil, bimudawamati darsi, dengan langgengnya deres terus ngapalin. Itu masih anak-anak. Sekarang udah hati-hati, model kayak tadi saya ngobrol sama Abah Amin, bakal sampai kacamata, ternyata Abah Amin saya pikir lebih tuaan, beliau ternyata tuaan sedikit kan gitu kan. Makanya hebat, masih bisa baca kitab kuning tanpa membawa kacamata. Saya sih melihat kalau kacamata saya copot mah cuma nyatu, lo kan lihat cuma gitu. Nah, kalau ilmu yang pertama itu kasbinya deres itu maksudnya, setoran. Nah, masih muda seperti itu, udah tua itu motorik berkurang. Saya itu banyak lupa yang logat. Makanya kadang-kadang kalau saya nggak mutolaah dulu, banyakan yang lupa, mungkin banyakan maksiat atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas beban otak udah bertambah. Kan kalau ente cuma mikirin ente,
Mak masih ada nggak? Mak, bini sama anak. Anak kok baru satu. Iya. Lah saya anak 3. Nah, bocah. Ngapur-kapur. Iya, yang di Jawa ada 4 orang. Makan semua. Udah coba itu. Ya wajar lah kalau loadingnya muat kan begitu kan. Maka saya pun sekarang harus banyak mutolaah. Karena yang jelas karena faktor usia tadi lupa. Bahkan kadang-kadang bahasa-bahasa yang sederhana yang tadinya kita tuh melotok betul. Itu banyak yang lupa. Ya itu diantaranya itulah manusia. Wal kiroati dan dengan kiroah membaca. Al ustazi atas ustaz sorogan. Namanya baru sorogan ini efektif. Apalagi kalau Quran kan memang harus talaki, gitu ya. Quran Allah turunkan ke malaikat Jibril lengkap dengan tajwidnya. Malaikat Jibril diturunkan kepada baginda Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun lengkap dengan tajwidnya. Nah, Nabi kepada sahabat talqin atau talaki, kan gitu kan? Sahabat ke tabiin terus, nah itu hamilul Quran. Nah sekarang orang kadang-kadang udah tamat Iqra 6, baru Iqra 6, wah udah merasa bisa membaca Al-Quran lah, nggak boleh. Nah terus bagaimana? Ya memang Quran paling nggak Quran, gitu ya. Itu harus talaki di depan guru. Saya itu dulu baca Al-Fatihah. Salah satu guru saya itu bukan yang guru yang di kampung ya, di Kudus. Nah, tapi saya ngaji ke Kudus itu dari kampung ke situ itu naik sepeda jauh lah, itu 9 kilo. 9 kilo sini Bekasi ada kali ya. Naik sepeda Honda. Ya naik sepeda Honda itu tiap Jumat pagi. Itu 3 bulan ini baru dipindah. Pokoknya yang sana itu yang rukunnya dalam sholat takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Itu Fatihah itu sampai 3 bulan. Alhamdulillah, harus jernih. Bukan alhamdulillah, bukan itu ain. Kan buka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Nah itu penting, itu namanya kiroah Angel Ustazi atau kiroah alaf Ustazi, dan memang efektif. Nah ini termasuk saya sendiri pun anak-anak itu saya selesai ngaji, ini malam minggu nggak tahu nih, semalam libur sorogan. Anak baca saya nyimak. Kalau anaknya bacanya enak, saya lepas tenang, nggak usah melihat kitab tuh tahu. Kadang-kadang anaknya kan beda-beda. Ada yang bacanya diputus-putus nggak jelas, kan gitu kan. Mau nggak mau saya harus megang kitab supaya tahu itu. Kalau anaknya fasih, saya nggak usah megang kitab, saya tahu dia salah. Mau diputus-putus kan. Seperti itulah kira. Kan kalau bocah baca kan kadang-kadang kuro. Nah kuro kan juga ada artinya. Bukan kuro kuro Kerawang, bukan. Kuro itu kan jamaknya Koryatun desa. Iya kan? Hebat bacanya kiroah, dibaca kuro. Kadang-kadang bocah ada yang seperti itu. Nah termasuk cara belajar yang efektif dia sorokan. Bocahnya santrinya yang baca, gurunya nyimak. Nah itu mengerahkan daya betul dan melatih santri untuk mempunyai keberanian. Penting juga itu, gitu loh. Itu cara yang pertama, itu namanya ilmu kasbi atau kasab, diupayakan, diusahakan, dan ini penting. Nah, cara ilmu yang kedua wasimai, dan bermula ilmu simai, waya asimai ata'allum itu belajar minal ulama'i dari ulama itu bukan pembandingnya, berarti ada baru, bukan nombang lama pembandingnya baru lagi. Ulama itu zamannya alimun, orang yang
Alim, orang yang mengetahui ya itu maksudnya. Tapi dengan cara bisimai, dengan cara mendengar. Itu kalau bahasa kita jiping. Ngaji kuping mendengarkan. Fi umuridini dalam perkara-perkara agama, wat dunia dan masalah dunia. Kok masalah dunia? Lah iyalah. Kita transaksi, sewa menyewa, gade menggade, utang piutang, simpan pinjam dan lain sebagainya, itu kan dunia, akad kan. Nah akad ini kan juga harus ada ilmunya. Gitu loh. Ini jenggot gua, ntar gue balikin, gue balik kasih lebihan, nggak boleh. Kelebihan itu namanya bunga, kan begitu kan. Tapi ini sunnahnya minjem duit tanpa apa namanya ditransaksikan, dikasih lebihan. Ini sunnah, bisa dipahami nih. Tapi ketika diakadkan itu menjadi riba kalau mau. Jadi maksudnya ini kan penting, termasuk motor kreditan. Lunas belum kalau kreditan? Belum. Digadi. Boleh menggajikan itu kan syaratnya harus milik utang. Milik sepenuhnya. Nah kalau belum lunas kan belum milik utang. Boleh digadikan. Ribut. Motornya nggak diangsur. Ya kan sering lah ini kan. Untuk menjaga seperti ini kan penting. Begitu loh. Walaupun jiping, tapi kalau memang itu diterapkan, diamalkan barokah. Nah orang kadang-kadang ingin banyak, tapi nggak halal. Nah gitu loh ya. Bukan kok kita, orang-orang udah nyampe bulan masih bakas halal. Nah, bukan begitu. Ini kan penting. Karena kata Nabi sendiri, tolabul halali faridotun ba'dal faridot. Mencari rizki yang halal itu faridotun, satu kefarduan, ba'dal faridoti, setelah sholat fardu. Ini kan harus digaris bawahi kan. Gitu loh. Gue ini sering, waduh, apalagi ada pinjol. Waduh, sampai rumahnya pada, aduh, banyaklah kasus ya. Nah ini kan akibat yaitu yang disampaikan oleh Nabi, saya di ala ummati zamanun yafirruna minal fuqaha'i minal ulama'i wal fuqaha. Ya kan? Akan datang satu zaman kepada umatku yang mereka lari dari ulama dan fuqaha. Maksudnya lari itu nggak mengamalkan ilmunya, nggak menggunakan ilmunya ulama. Fayak balihimullahu bisalasi baliyah. Maka Allah uji umatku tadi dengan 3 ujian. Nah, yang pertama, yarfa al-ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Allah angkat keberkahan dari usahanya, dari kerjaannya. Gak ada keberkahan, gaji mah banyak. Kalau orang tua dulu kan makan yang penting kenyang. Kalau anak sekarang makan yang penting enak. Loh iya apa enggak? Maka kenapa orang tua dulu gajinya segitu tapi bisa kebeli tanah atau tanahnya nggak dijual kan? Nah, kalau sekarang keperluan apa narik meteran? Itu kalau ada yang ditarik. Ya lah kalau udah apa sih gimana? Ini berkah luar biasa. Orang-orang tua kita dulu, maka kita belajar dari orang tua kita. Keberkahannya di situ sebenarnya. Nah yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan kuasakan kepada umat kita tadi satu pemimpin yang zalim. Zalim udah jelas lah, nggak perlu di. Kita pun nggak berhak menghujat sono kemarian gitu istilahnya. Nah ini dicermati masing-masing kebijakan-kebijakan yang ada. Nah yang terakhir yang membahayakan, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kamu ngeri, mati keluar dari dunia kan gampangnya mati. Ya kok cepet amat, baru cepet ya.
Mati. Mati ya bahasanya mati atau jadinya mati. Mati dalam tidak membawa iman. Naudzubillah, ini yang paling berbahaya. Ini sering loh. Kenapa bisa mati gak membawa iman? Hatinya udah diselimuti keduniaan, seolah-olah ya dunia ini segala-galanya. Ya memang benar. Sebenarnya kan dunia bukan segalanya, tapi segalanya perlu dunia. Kan gitu kan. Uang nggak dibawa mati. Ini. Tapi kalau nggak ada uang, puyeng setengah mati nggak dia ini. Masya Allah. Nah itu bahasa ininya lah, bahasa Banyulanya. Tapi ya tetap nilai-nilai keimanan ini yang dari ke hari pergeserannya itu luar biasa, dicabut saat kita hidup, yaitu termasuk amanah. Ini hadisnya begitu. Orang itu lagi tidur, amanah ini tercerabut dari jasadnya orang tadi, tambah dia sadar, yaitu gara-gara menyepelekan. Maka jangan menyepelekan yang kelihatan remeh-temeh. Salah satunya, nggak apa-apa lewat dikit mah. Dawamul wudhu ya. Orang ini mendawamkan wudhu, udah batal wudhu lagi, walaupun nggak sholat, walaupun nggak mau baca Quran, tapi dalam kondisi toharoh. Ini kan luar biasa, sepele, tapi akan menambah kecerdasan rohani kita. Nah, kita bisa memilih, kita bisa memilah, dipengaruhi ini kita nggak kepengaruh. Ya karena kontrol iman itu memang benar-benar memantapkan. Ini kan sudah kalah, mau juga asal duitnya banyak, udah tenang, kan kalah mau celotehan seperti itu kan. Nah akhirnya yang kecil-kecil tadi ya hampir udah tergerus istilahnya gitu. Oke, kasihan beliau udah azan kok nggak kelar gitu kan. Katanya kelaparan Pak tadi. Beli ketoprak, saya dengarnya joprak. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.